Halo 12 MIPA 4 dan 12 MIPA 5 dimanapun kalian berada. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan bersama Bu Fani. Hari ini kita akan belajar integral tentu. Integral terdapat dua jenis, yaitu integral tak tentu yang sudah kalian pelajari di kelas 11 dan juga integral tentu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita belajar integral tentu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali integral tak tentu. Rumus dasar integral tak tentu adalah integral dari K kali X pangkat N dx sama dengan K per N plus 1 X pangkat N plus 1 di plus C, di mana N tidak boleh sama dengan 1. Maksudnya adalah aturan dari integral sendiri, pangkat turun sebagai pembagi ditambah 1. Karena di sini pangkatnya N turun menjadi pembagi N plus 1. Dan pangkat di sini, pangkatnya N itu ditambah 1. Di mana K adalah bilangan konstan dan N-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena nanti jika N-nya sama dengan negatif 1, maka penyebutnya akan menjadi 0. Sebagai contoh, integral dari 2x plus 3 dx. Nah, di sini x-nya adalah pangkat 1, sehingga 1 turun sebagai pembagi menjadi 2 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Ditambah 3 jika diintegralkan akan menjadi 3x plus c, sehingga integralnya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Kemudian, contoh yang kedua, integral dari 3x kuadrat min 4x plus 5 dx. Penyelesaiannya, di sini 3x kuadrat kita integralkan. Pangkatnya turun sebagai pembagi menjadi 2 plus 1, menjadi 1 per 3x pangkat 3. Di sini 4x kita integralkan, pangkatnya pangkat 1 turun sebagai pembagi, ditambah 1 menjadi 1 per 2x pangkat ditambah 1 menjadi x pangkat 2, dan 5 kita integralkan menjadi 5x plus c. Sehingga integral dari 3x kuadrat min 4x plus 5 dx adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus c. Kemudian, ketika kelas 11 dulu, pastinya kalian telah belajar mengenai integral substitusi, di mana substitusi di sini adalah mengubah integral kompleks menjadi integral yang lebih sederhana. Bentuk umumnya adalah integral fu du per dx sama dengan integral dari fu du. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Integral dari 2x plus 11 pangkat 9 dx. Nah, di sini cara menyelesaikannya, kita misalkan dulu 2x plus 1 plus 11-nya ini dengan u. U sama dengan 2x plus 11, maka turunan dari u adalah du sama dengan 2x dx. Sehingga dx-nya adalah du per 2. Nah, karena tadi sudah kita misalkan, maka 2x plus 11-nya ini kita ganti dengan u. Sehingga menjadi integral dari u pangkat 9 dan dx-nya kita ganti dengan du per 2. Nah, di sini 1 per 2 merupakan bilangan konstan, maka bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi setengah integral dari u pangkat 9 du. U pangkat 9 kita integralkan menjadi 1 per 10 u pangkat 10. Kita kalikan dengan setengah, maka integral dari 2x plus 11 pangkat 9 dx adalah 1 per 20 dikali 2x plus 11 pangkat 10 plus c. Contoh yang kedua, hampir sama, kita misalkan juga u dengan x kuadrat min 1, sehingga du-nya adalah 2x dx. Kemudian kita substitusikan u untuk x kuadrat min 1 dan du untuk 2x dx. Sehingga integral dari 10x dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx sama dengan integral 5 kali 2 dx, di sini 10x-nya kita pecah menjadi 5 kali 2x, dikali x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Kemudian 2x dan dx-nya kita jadikan 1,
dan X kuadrat min 1 kita ganti dengan U, dan 5-nya kita keluarkan karena dia merupakan bilangan konstan. Sehingga U pangkat 4 kita integralkan menjadi U pangkat 5. Di sini 5-nya habis, kita bagi dengan 1/5 U pangkat 5 tadi. Sehingga integral dari 10x dikali X kuadrat min 1 pangkat 4 dx adalah X kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Nah, itu merupakan materi integral tak tentu yang telah kita pelajari di kelas 11. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai integral tentu. Diawali dengan jumlah Riemann. Nah, misalnya integral tentu itu berawal dari mencari luas daerah di bawah suatu kurva. Nah, misalnya kalian di sini mempunyai suatu kurva Y sama dengan Fx. Kalian diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir ini. Maka kalian bisa mencarinya dengan luas persegi panjang. Kemudian jika kalian mempunyai kurva Y sama dengan Gx atau fungsi linear Gx, maka kalian bisa mencari luas daerah di bawah kurva itu dengan luas trapesium, karena ini membentuk trapesium. Kemudian jika kalian mempunyai fungsi linear Hx, maka kalian bisa mencari luas daerah di bawah kurva ini dengan luas segitiga. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kurvanya berbentuk tak beraturan atau berbentuk seperti gunung ini, lalu kalian akan mencari menggunakan luas apa? Apakah menggunakan luas persegi panjang, trapesium, atau segitiga? Nah, caranya bagaimana ya? Nah, kita harus berterima kasih kepada Pak Riemann, karena beliaulah yang menemukan cara untuk menghitung luas daerah di bawah kurva yang tidak beraturan tadi. Pak Riemann ini mempunyai ide dengan membentuk poligon-poligon atau persegi panjang di bawah kurva untuk menentukan luas daerah di bawah kurva tersebut. Nah, bagaimana ilustrasi dan caranya? Perhatikan penjelasan Ibu berikut ya. Nah, jadi Pak Riemann itu menggunakan poligon-poligon ini untuk menghampiri luas daerah yang berada di bawah kurva. Nah, di sini terdapat banyak poligon atau persegi panjang. Jika diambil sampel 1, maka setiap persegi panjang ini mempunyai lebar yang sama, yaitu delta X. Sedangkan yang berbeda hanya panjangnya yaitu Fxi. Nah, karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, sehingga luasnya bisa kita tulis Fxi dikali delta X, dengan Fxi tadi merupakan panjangnya, dan delta X ini merupakan lebarnya. Nah, ini baru luas satu persegi panjang. Padahal, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva tadi dibutuhkan banyak sekali poligon atau persegi panjang. Sehingga apabila kita jumlahkan semua persegi panjang itu dari A sampai B, bisa kita tulis dengan notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N dikali sigma I dari 1 sampai N Fxi dikali delta Xi. Dengan ini adalah luas dari persegi panjang tadi. Luas yang ini ya. Nah, dimulai dari Fx1 dikali delta X1, Fx2 dikali delta X2, sampai Fxn dikali delta Xn, sampai persegi panjang ke N. Kemudian, berdasarkan ini muncullah definisi. Nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N, Fxi dikali delta Xi disebut jumlah Riemann. Karena yang menemukan Pak Riemann. Fungsi Fx dengan X1 titik wakil dari interval KI dan delta Xi adalah lebar interval KI dan N adalah banyaknya subinterval dari A ke B. Dari sini sampai sini itu A sampai B. Nah, jika banyak subinterval tadi
itu mendekati tak hingga atau n menuju tak hingga, jumlah Riemann ini mendekati luas daerah yang berada pada gambar 1 ini. Nah, di sini perhatikan gambar 2. Di sini terdapat lubang ya, masih ada lubang, lubang, lubang. Nah, apabila persegi panjangnya itu kita buat lebih kecil, otomatis kan apabila lebar dari persegi panjang itu kita buat lebih pendek, otomatis kan persegi panjangnya lebih banyak dan akan bisa menutupi lubang-lubang ini tadi, sehingga luasnya akan mendekati bentuk kurvanya ini. Sehingga bisa kita hitung menjadi luas sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Nah, dari inilah muncul definisi integral. Integral tentu fungsi f(x) terhadap x dengan batas a sampai b, di mana a merupakan batas bawah dan b merupakan batas atas. Integral a sampai b dari fx dx itu adalah sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Nah, untuk penggunaannya bagaimana? Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari integral 0 sampai 2 dari 4x plus 6 dx. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa a atau batas bawahnya itu 0 dan b atau batas atasnya itu 2 dan fungsinya adalah 4x plus 6. Kemudian, langkah pertamanya kita cari delta x-nya terlebih dahulu. Delta x sama dengan b dikurangi a per n. 2 dikurangi 0 per n sama dengan 2 per n. Kemudian, xi bisa kita cari dengan a plus delta x dikali i. I di sini adalah banyaknya persegi panjang. Tadi kan ada persegi panjang pertama, persegi panjang kedua, sampai persegi panjang ke n. Jadi, a-nya 0 ditambah delta x-nya 2 per n dikali i menjadi 2i per n. Kemudian fxi-nya, nah di sini xi ini kita substitusikan ke fungsinya, sehingga menjadi 8i per n plus 6. Setelah ini, kita gunakan jumlah Riemann tadi dengan notasi Rn sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x, di mana fxi-nya adalah 8i per n ditambah 6 dikali 2 per n. Kemudian, 2 per n merupakan bilangan konstan sehingga kita keluarkan. Dan sigmanya kita pecah satu per satu. Ingat, dulu di kelas 11 kalian pernah belajar induksi matematika. Nah, itu ada notasi sigma ya. Nah, kita hitung dengan notasi sigma itu. Sigma i sama dengan 1 sampai n 8i per n ditambah sigma i sama dengan 1 sampai n dari 6. Nah, di sini yang tidak ada hubungannya dengan i yaitu 8 per n kita keluarkan ya. Sehingga menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n i ditambah. Nah, di sini kan tidak ada n atau i-nya ya, sehingga kita hilangkan sigmanya, dia menjadi 6n. Setelah itu, sigma i sama dengan 1 sampai n i ini tadi, jika kita nilainya adalah n dikali n plus 1 per 2. Sehingga kita kalikan dengan 8 per n menjadi 4n. Kita coret ya, yang bisa dicoret. 4 kali n menjadi 4n, dan 4 kali 1 menjadi 4, ditambah 6n. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 per n dikali 10n plus 4, dan ini atas kali atas, bawah kali bawah, karena ini per 1. 2 kali 10n plus 4 menjadi 20n plus 4, dan n kali 1 menjadi n. Kemudian kita hitung ini 20n plus 4 per n menggunakan limit. Limit n menuju tak hingga 20n plus 4 per n. Nah, karena di sini limitnya menuju tak hingga, maka kita lihat pangkat terbesarnya. Di sini pangkat terbesar adalah pangkat 1,
sehingga koefisiennya adalah 20 dan yang bawah adalah 1. Sehingga integral 0 sampai 2 dari 4x plus 6 dx adalah 20. Nah, itu tadi merupakan cara menghitung integral menggunakan aturan Riemann atau jumlah Riemann. Itu sebagai pengetahuan saja, tetapi untuk tingkat SMA biasanya akan diminta untuk menghitung integral menggunakan cara yang biasa. Sini ada teorema dasar kalkulus dan integral tentu. Kita akan pelajari cara menghitung integral menggunakan cara yang biasa. Teorema dasar kalkulus menjelaskan tentang hubungan antara operasi utama kalkulus, yaitu turunan dan integral. Berdasarkan definisi integral tentu yang tadi, kita dapat menurunkan suatu teorema fundamental yang berbunyi, jika f kontinu pada interval a sampai b, dan andaikan f besar itu sembarang antiturunan dari f kecil pada interval tersebut, maka integral a sampai b dari fx dx adalah fb dikurangi fa. Di sini f adalah fungsi fx yang sudah kita integralkan. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana cara mengintegralkan secara biasa tadi, kita akan pelajari terlebih dahulu dalil-dalil integral suatu fungsi. Dalil-dalil yang dibahas berikut ini berdasarkan asumsi bahwa setiap fungsi terintegralkan pada interval a sampai b. Nah, jika f adalah suatu fungsi yang terintegralkan pada interval a sampai b, dan k suatu bilangan konstan, maka berlaku integral a sampai b dari k kali fx dx sama dengan k-nya bilangan konstan kita keluarkan, integral a sampai b dari fx dx. Nah, contohnya misalnya kita punya integral negatif 2 sampai 1 dari 6x kuadrat dx. 6-nya merupakan bilangan konstan sehingga kita keluarkan. Dan integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3 dengan batas negatif 2 sampai 1. Kemudian batas-batas itu tadi, batas atas dan batas bawah kita substitusikan ke hasil integralnya tadi. Yang disubstitusikan adalah yang batas atas terlebih dahulu, baru kemudian yang batas bawah. Nah, setelah melalui perhitungan diperoleh integral dari negatif 2 sampai 1 dari 6x kuadrat dx adalah 18. Lalu, dalil yang kedua adalah jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan pada interval a sampai b, berlaku integral a sampai b fx plus minus gx dx, maka integralnya itu kita integralkan satu persatu. Fungsi fx kita integralkan sendiri dan fungsi gx kita integralkan sendiri. Contohnya, integral 0 sampai 1 dari 16x kuadrat min 24x plus 9 dx. Nah, di sini 16, 24, dan 9 merupakan bilangan konstan sehingga kita keluarkan. Kemudian fungsi x kuadrat kita integralkan sendiri, fungsi x kita integralkan sendiri, dan fungsi dx kita integralkan sendiri. Sehingga di x kuadrat integralnya adalah 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. X integralnya adalah 1/2 x kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Dan dx integralnya adalah x dengan batas 0 sampai 1. Kemudian batas atas dan batas bawah kita substitusikan ke x, sehingga hasil dari integral tersebut adalah 7/3. Dalil yang ketiga, jika f terintegralkan pada interval a sampai b, maka berlaku integral a dari fx dx sama dengan 0. Jadi ketika batas atas dan batas bawahnya itu sama, maka nilai dari integralnya itu 0. Sebagai contoh, integral 1 sampai 1 dari 3 akar x dx. 3 akar x ini kita ubah dulu bentuknya menjadi bilangan berpangkat 3x pangkat setengah. Ingat, akar diubah menjadi bilangan berpangkat, dia menjadi pangkat setengah.
Sehingga integral dari 3x pangkat setengah adalah 2x pangkat 3 per 2, atau jika kita ubah ke bentuk akar, 2 akar dari x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 1. Kemudian batasnya kita substitusikan ke x-nya, sehingga diperoleh nilainya 0. Lalu, dalil yang keempat adalah jika f terintegralkan pada interval a sampai b, berlaku integral a sampai b dari f(x) dx sama dengan negatif integral b sampai a dari f(x) dx. Nah, maksudnya di sini adalah jika ada fungsi yang diintegralkan, nilainya akan sama jika batasnya itu dibalik, asalkan fungsinya itu ditambahin negatif. Sebagai contoh, integral 0 sampai 4 dari x-1 kali 2x-1 dx. Maka bentuknya kita ubah dulu, batasnya kita balik, kemudian diberi negatif. Sehingga integralnya adalah 2 per 3x pangkat 3 min 3 per 2x kuadrat ditambah x. Kemudian batas-batasnya kita masukkan ke x-nya, sehingga diperoleh hasil 68 per 3. Dalil yang kelima adalah jika f terintegralkan pada interval a sampai c dan b merupakan elemen dari a sampai c, maka berlaku integral a sampai c dari f(x) dx sama dengan integral a sampai b dari f(x) dx ditambah integral b sampai c dari f(x) dx. Maksudnya, di sini ada 3 titik. Jadi, titik B ini merupakan anggota dari interval A sampai C itu tadi. Sehingga bisa kita bentuk integralnya menjadi seperti ini. Sebagai contoh, integral 0 sampai 2 dari x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 1x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 2 dari x kuadrat dx. Kemudian masing-masing kita integralkan. Integral dari x kuadrat itu adalah 1 per 3x pangkat 3 dengan batas masing-masing 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Batas-batas kita substitusikan ke x sehingga diperoleh nilai dari integral 0 sampai 2 dari x kuadrat dx adalah 8 per 3. Nah, contoh-contoh lainnya mengenai integral adalah yang pertama, tentukan nilai dari integral 0 sampai 2 4x plus 6 dx. Nah, ini soalnya sama seperti yang kita menghitung menggunakan jumlah Riemann tadi ya. Nah, hasilnya coba nanti akan sama tidak ya? Oke, kita akan gunakan cara integral yang biasa. Integral 0 sampai 2 dari 4x plus 6 dx. Integral dari 4x plus 6 adalah 2x kuadrat ditambah 6x dengan batas 0 sampai 2. Kemudian batasnya kita substitusikan ke x, diperoleh hasilnya 20. Hasilnya sama ya seperti tadi, menggunakan jumlah Riemann juga ditemukan hasil 20, dan menggunakan cara integral biasa juga 20. Kemudian contoh yang kedua, sama, integral dari 2 sampai 3 dari 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Nah, kita integralkan dulu fungsinya. Integralnya menjadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus x dengan batas 2 sampai 3. Kemudian kita substitusikan batasnya ke x, sehingga diperoleh hasilnya adalah 25. Contoh yang ketiga, sedikit berbeda, kita menggunakan metode substitusi. Tentukan nilai dari integral negatif 1 sampai 1 dari 3x kuadrat dikali x pangkat 3 min 3 kuadrat dx. Nah, langkah pertamanya kita misalkan dulu u-nya dengan x pangkat 3 min 3, sehingga turunan dari u atau du-nya adalah 3x kuadrat dx. Maka dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat. Kemudian, kita hitung terlebih dahulu, integral 3x kuadrat kali x pangkat 3 min 3 kuadrat dx sama dengan integral 3x kuadratnya tetap, dan x pangkat 3 min 3-nya kita ganti dengan u kuadrat
Dan dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Karena di sini sama-sama ada 3x kuadrat, maka bisa kita coret. Sehingga integralnya menjadi 1 per 3 u pangkat 3 plus c. Integral dari u kuadrat itu 1 per 3 u pangkat 3 plus c. Nah, u-nya kita kembalikan ke fungsi awal menjadi 1 per 3 x pangkat 3 min 3 pangkat 3 plus c. Kemudian fungsi ini kita integralkan. Maaf, sudah diintegralkan, ketemunya ini ya. Kemudian dengan batas negatif 1 sampai 1. Kita masukkan batasnya ke x-nya, sehingga ditemukan hasil 56 per 3, atau bisa juga disederhanakan lagi menjadi 18 2 per 3. Nah, contoh yang keempat, di sini sedikit berbeda lagi, karena ini biasanya kita mencari nilai dari integral. Nah, sekarang kita mencari nilai dari batasnya. Di sini nilai integralnya sudah diketahui. Tentukan nilai A jika integral 0 sampai A dari akar x dx sama dengan 18. Nah, caranya sama, tetap kita integralkan dulu fungsinya. Di sini fungsinya adalah akar x. Akar x kita ubah dulu menjadi bentuk berpangkat, menjadi x pangkat setengah. Nah, kita integralkan x pangkat setengah ini, hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2. Dengan batas 0 sampai A. Kemudian kita masukkan batasnya ke x. Kita ganti x-nya dengan 0 dan A. Nah, sehingga diperoleh 2 per 3 A pangkat 2 per 3 sama dengan 18. Kemudian 18 ini kita bagi dengan 2 per 3 sehingga menghasilkan 27. Lalu A-nya bisa kita ketahui dari akar pangkat 3 dari 27 kuadrat, yaitu akar pangkat 3 dari 729, hasilnya adalah 9. Jadi nilai A adalah 9. Nah, di sini itu tadi merupakan penjelasan mengenai integral tentu. Semoga kalian lebih bisa memahaminya. Dan di sini Ibu mempunyai latihan soal, terdapat 7 soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Tidak perlu dikumpulkan, nanti kita bertemu dalam Jimit untuk membahas soal-soal ini. Bagi yang bisa mempresentasikan hasilnya, nanti sangat diperbolehkan dan pastinya mendapat tambahan poin. Sekian pembahasan mengenai integral tentu dari Bu Fani. Selamat belajar, terima kasih.